Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Linglingwi Paramita, NIM 2018-004-3411, kelas 5B3, dengan nomor absen 20. Di sini saya akan membahas tentang perekonomian Indonesia dengan mengambil judul Pengaruh Investasi Terhadap Perekonomian Indonesia. Langsung saja saya bahas, yaitu salah satu teori ekonomi pembangunan yang sampai sekarang masih digunakan adalah teori tabungan dan investasi oleh Harold Domar. Dalam teori ini mencapai kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, maka perekonomian Indonesia suatu negara juga akan rendah. Pengertian investasi menurut Sunaria, investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dari modal barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Jenis-jenis investasi menurut Senduk bahwa produk-produk investasi yang tersedia di pasaran antara lain yang pertama tabungan, yang kedua ada deposito, yang ketiga ada reksadana, yang keempat ada obligasi, yang kelima ada saham, yang keenam ada emas, yang ketujuh yaitu properti. Pengaruh investasi dalam perekonomian Indonesia. Pengaruh investasi dalam perekonomian Indonesia, pemerintah menargetkan 10,7 juta lapangan kerja baru serta menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8-10% pada akhir tahun 2014. Target itu bisa tercapai asalkan setiap tahunnya perekonomian meningkat 30% lebih daripada tahun sebelumnya. Untuk mendorongnya, pemerintah harus fokus pada 3 hal yaitu investasi pemerintah dan publik serta konsumsi. Di samping itu, investasi yang dikembangkan pun harus lebih memihak pada penciptaan lapangan kerja. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 sebesar 6,3-6,4%, pemerintah menargetkan pertumbuhan laju investasi sebesar 10% pada tahun 2011. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan perkiraan realisasinya pada tahun 2010 yang sebesar 8%. Membaiknya likuiditas keuangan global akan semakin mendorong masuknya aliran modal dari luar negeri sehingga menggerakkan kinerja investasi domestik dan daya saing perekonomian nasional. Kebutuhan investasi nominal tahun 2011 diperkirakan mencapai 2.243,8 triliun. Kebutuhan investasi tersebut akan bersumber dari PMA dan PMDN sebesar 26,8%, kredit perbankan 17,4%, pasar modal 16,7%, belanja modal pemerintah 12,4%, dan sumber-sumber investasi lainnya. Melihat kondisi Indonesia, setidaknya ada 5 alasan mendasar mengapa Indonesia membutuhkan investasi asing saat ini. Yang pertama yaitu penyediaan lapangan kerja, yang kedua mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa. Kehadiran penanaman modal asing dapat dipergunakan untuk membantu mengembangkan industri substitusi impor dalam rangka menghemat devisa. Yang ketiga, mendorong berkembangnya industri barang-barang ekspor non-migas untuk mendapatkan devisa. Yang keempat, pembangunan daerah-daerah tertinggal investasi asing diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur seperti pelabuhan, listrik, air bersih, jalan, rel, kereta api, dan lain-lain. Yang kelima, ahli teknologi. Salah satu tujuan mengundang modal asing adalah untuk mewujudkan ahli teknologi. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya tentang pengaruh investasi terhadap perekonomian Indonesia. Saya mohon izin pamit. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.